Annyeonghaseyo, Citizen Yeyo. Materi hari ini kita masih membahas tentang materi di bab 4, melanjutkan yang kemarin, yaitu ada materi bukan. Namun sebelum materi bukan, saya akan memberikan tambahan sedikit tentang materi kata tunjuk benda, yang mana di kata tunjuk benda ada igot, gegot, jogot, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia yaitu benda ini, benda itu, dan benda itu jauh. Maksudnya apa ini ada itu dan itunya itu jauh? Kita bahas satu-satu. Yang mana igot, benda ini, bendanya dekat dengan pihak pertama atau dekat dengan pihak pembicara. Lalu yang kedua ada gegot, benda itu, yang mana bendanya jauh dari pihak pertama, jauh dari pihak pembicara, namun dekat dengan pihak kedua atau pihak pendengar. Lalu yang ketiga ada jogot, benda itu jauh, yang mana bendanya jauh dari pihak pertama, pihak pembicara, maupun pihak kedua, pihak pendengar. Jadi bendanya jauh dari kedua pihak. Nah, di sini dari igot, gegot, jogot, di belakangnya ada yang sama, yaitu got. G-O sama S, tapi S-nya ada di bawah, yang mana bacanya menjadi T. Got, got, got. Nah, got ini merupakan kata ganti benda. Jika diartikan bisa menjadi benda-benda-benda. Namun yang hanya kata tunjuk yaitu hanya i, gejonya saja. Jadi kata tunjuk ini hanya i, itu ge, itu jauh, jo. Seperti itu. Nah, untuk kata ganti got ini namanya juga kata ganti benda, maka gotnya ini bisa diganti menjadi kata ganti kata benda aslinya. Seperti itu. Contohnya ada i moja, i sarang. Moja artinya topi, sarang artinya orang. Jika diartikan topi ini, orang ini. Jika diartikan dibalik, harus dibalik. Seperti ini juga, benda ini, benda itu jauh. Seperti itu. Dan kata tunjuk benda sampai sini karena nanti akan kita pakai di materi yang bukan. Masuk ke materi iga ani yeyo, yang artinya bukan, menegasikan sesuatu benda. Jadi yang tadinya benda ini tapi ternyata bukan benda ini, seperti itu. Jadi menegasikan suatu benda. Ada rumusnya seperti minggu kemarin, dipakainya ada dua, yang mana dipakai untuk kata benda saja. Apabila kata bendanya berakhiran vokal, kita pakaikan ga lalu spasi aniyeyo. Lalu sebaliknya, apabila kata benda berakhiran konsonan, dipakaikan i lalu spasi aniyeyo. Jadi ga sama i-nya nanti ini ditempelkan kepada kata bendanya lalu spasi baru aniyeyo. Contohnya ada benda ini bukan penghapus. Dari kalimat benda ini bukan penghapus, kita harus tahu topik kalimatnya itu apa. Apa yang dibicarakan, yaitu yang lagi dibicarakan si benda ini. Kenapa benda ini? Benda ininya bukan penghapus, seperti itu. Jadi benda ini dijadikan subjek dan bukan penghapus dijadikan predikat, yang mana nanti struktur Korea itu kan dibalik-balik. Jadi yang tadinya benda ini jadi dimasukkan ke dalam Korea ini benda, lalu bukan penghapus menjadi penghapus bukan. Jadi ini benda, penghapus bukan. Nah, yang tadi yang seperti saya ucapkan di awal, yang menjadi topik kalimat atau yang jadi pembicaraan di kalimat ini yaitu benda ini. Maka si benda ini kita tempelkan si partikel enen yang kemarin, yaitu partikel penanda topik kalimat. Masukkan ke dalam bahasa Korea, ini benda. Ini benda pakai yang igot, benda ini, benda ini. Jadi igot. Lalu karena terakhirnya dari igot ini ada konsonan, maka dipakaikan en. Nah, di sini sudah dipakaikan en, namun dibacanya bukan menjadi igot en, namun menjadi igosen. Kenapa demikian? Karena ada bulat setelah bacim, yang mana bulatnya kan tidak dibaca kalau di atas-atas. Jadi bacim yang di bawah dia akan menggantikan si bulat yang di atas, dan
bunyinya akan menjadi ke bunyi awal, yaitu bunyi S, bukan bunyi bacingnya. Jadi dibacanya menjadi igosen. Dibacanya menjadi igosen. Nah, ini hanya cara bacanya aja. Tapi menulisnya tetap igot sama en. Igosen penghapus. Nah, penghapus adalah jiuge. Jiuge, yang mana dari jiuge ini kata bendanya berakhiran vokal, maka harus dipakaikan ga, ani, yeyo. Tempelkan ga dulu, ga baru spasi ani, yeyo. Jadi bahasa Koreanya benda ini bukan penghapus, yaitu igosen, jiuge ga ani, yeyo. 이것은 지우개가 아니에요. Seperti itu. Lalu masuk ke contoh nomor 2, yaitu orang itu bukan orang Korea. Nah, di sini kita masukkan ke strukturnya dulu, yang mana orang itu sebagai subjek dan bukan orang Korea sebagai predikat. Namun dilihat lagi di kalimat ini, apa yang lagi dibicarakan, yaitu si orang itu. Kenapa si orang itu? Orang itu bukan orang Korea. Jadi nanti dimasukkan ke struktur Korea dulu. Yang mana struktur Korea tadi dibalik-balik. Yang tadinya orang itu menjadi itu orang. Lalu bukan orang Korea, lalu dari belakang dulu maju ke depan, itu Korea orang bukan. Nah, selesai sampai sini, strukturnya selesai. Kita masukkan ke dalam bahasa Korea. Namun dilihat tadi ya, yang menjadi topik kalimat atau yang lagi dibicarakan di kalimat ini yaitu si orang itunya. Kenapa si orang itu? Orang itu bukan orang Korea. Jadi otomatis orang itunya kita jadikan topik kalimat yang menggunakan en atau nen. Masukkan itu, yaitu jo atau ge, boleh. Mau pakai jo, mau pakai ge, boleh. Lalu ada orang yaitu saram, yang mana dari saram itu masih ada bacingnya, maka pakainya sama-sama en. Kalau misalnya vokal pakainya nen. Nah, untuk ini dipakaikan dibaca menjadi jo saramen atau ge saramen, boleh yang mana aja, jo atau ge. Karena di sini itunya tidak dijelaskan itunya jauh atau itunya dekat, seperti itu. Lalu jo saramen atau ge saramen, Korea orang bukan. Korea itu Hanguk. Lalu orang saram. Nah, dari saram terakhirnya ada konsonan, yang mana nanti kalau pakai konsonan pakainya i, ani, yeyo. Pakaikan i, tempelkan i dulu, tempelkan i, lalu spasi ani, yeyo. Selesai. Jadi untuk bahasa Koreanya, orang itu bukan orang Korea. Bahasa Koreanya menjadi 그 사람은 한국 사람이 아니에요. 그 사람은 한국 사람이 아니에요. Kita pakaikan ge saja ya. Jadi jo-nya kita hapus dulu biar tidak bingung. Jadi itunya itu yang biasa aja ya. Kita pakaikan ge. Jadi 그 사람은 한국 사람이 아니에요. Jadi orang itu bukan orang Korea. Seperti itu. Sekian materi dari kata tunjuk benda dan bukan. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan bisa komen di bawah atau diskusi di grup Telegram belajar kita. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.